dan bantuan langsung tunai berikan nanti sekitar bulan Februari. Fix daftar penerima KPM PKH yang cair di periode Januari, Februari, Maret 2025, estimasi cair sudah terlihat. Cara cairkan BLT BBM di kantor pos tahun 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas fix daftar penerima KPM PKH yang cair di periode Januari hingga Maret 2025, estimasi cair sudah terlihat. Cara cairkan BLT BBM di kantor pos tahun 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa sahabat sosial, di akhir periode bulan Januari 2025 kita juga bagi-bagi giveaway dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share setiap video terbaru dari kami. Semoga di antara teman-teman semuanya ada yang beruntung. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, detik-detik pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 2025 yaitu Januari, Februari, Maret 2025 sudah terlihat di aplikasi 6NG. Nah, perkembangannya seperti apa hingga pada hari ini di hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 kita akan update secara lengkap kepada sahabat sosial sudah sampai tahap mana, kemudian kapan bantuan PKH tahap 1 2025 akan segera disalurkan. Dan juga kita akan membahas terkait cara mencarikan bantuan sosial BLT BBM di kantor pos, dan juga ada cara mencairkannya nanti untuk kartu KKS Merah Putih. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama-sama untuk informasi yang pertama. Sahabat sosial dimanapun berada, alhamdulillah kemarin sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia lewat aplikasi 6NG terbaru di hari kemarin di tanggal 22 Januari 2025. Ada yang sudah muncul yaitu untuk menu final closing. Di situ keterangannya dalam proses penentuan KPM. Artinya penentuan KPM adalah KPM-KPM yang memang layak nanti untuk menerima bantuan sosial PKH tahap 1 2025. Kemudian juga KPM PKH mana saja yang tidak lolos di tahun 2025 akan muncul di menu final closing tersebut. Di situ akan ada muncul jumlah KPM-nya, kemudian jumlah onspan-nya, kemudian jumlah burekolnya, karena burekol tersebut adalah bagi KPM PT Pos Indonesia di tahun 2024 yang belum berubah menjadi kartu KKS Merah Putih, sedang masih dalam proses ya teman-teman, karena memang targetnya nanti tahun 2025 100% pencairan bantuan sosial PKH BPNT akan lewat kartu KKS Merah Putih, namun bertahap tentunya sahabat sosial. Kemudian di sorenya teman-teman semuanya sudah ada perubahan ya. Untuk kelurahannya sudah muncul, kemudian jumlah KPM-nya sudah muncul, onspan-nya juga sudah muncul. Contohnya adalah di kelurahan atau desa Bungko, jumlah KPM yang sudah lolos yang artinya akan mendapatkan bantuan sosial PKH tahap 1 2025 adalah 41 keluarga penerima manfaat. Kemudian di Kopandak 1 ada 77 keluarga penerima manfaat yang lolos akan menerima PKH. Kemudian juga untuk Mongondo juga sama, ada 59 KPM yang lolos. Kemudian ada Motoboy kecil, ada 154 keluarga penerima manfaat yang lolos sebagai penerima nanti. Kemudian di Popundayan ada 135 KPM. Kemudian di
Poyowa Besar 2 ada 75 keluarga penerima manfaat yang lolos sebagai penerima manfaat PKH. Kemudian Poyowa Besar 1 ada 102 keluarga penerima manfaat. Kemudian juga ada Poyowa Kecil ada 73 keluarga penerima manfaat yang lolos. Nah teman-teman, apabila teman-teman ingin melihat apakah teman-teman adalah salah satu penerima manfaat tahun 2025, kalian klik saja untuk jumlah KPM-nya. Ketika kalian mengeklik untuk jumlah KPM-nya, maka akan muncul nama, kemudian juga komponen dan juga jumlah nominal uang yang akan didapatkan. Nah, ini penting sekali bagi keluarga penerima manfaat yang penasaran apakah di tahun 2025 atau di tahap 1 cair atau tidak. Apabila ketika misalkan teman-teman semuanya adalah di wilayah Bungko, KPM PKH wilayah Bungko, kemudian ada 41 keluarga penerima manfaat. Kalian klik saja atau teman-teman misalkan bisa meminta tolong kepada pendamping sosial untuk mengekliknya. Kemudian ketika pendamping sosial mengeklik untuk nomor 41-nya, nah nanti akan muncul daftar penerima-penerima yang akan cair untuk tahap 1 2025 teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada dalam daftar tersebut, berarti teman-teman dipastikan 100% akan dicairkan untuk periode Januari, Februari, Maret 2025 atau tahap 1 2025. Ketika dicek teman-teman ternyata tidak ada dalam jumlah KPM tersebut, padahal sudah difilter untuk setiap kelurahannya dan kemudian tidak muncul, berarti teman-teman dipastikan di tahap 1 2025 tidak dicairkan. Maka dari itu teman-teman semuanya bangun relasi yang baik kepada pendamping sosial, ketua kelompok, agar nanti ketika teman-teman membutuhkan informasi yang real per hari ini, teman-teman bisa WA ataupun telepon secara langsung agar mengetahui informasi terbaru dari masing-masing pendamping sosial di wilayahnya masing-masing teman-teman. Jadi sudah paham ya, sudah muncul untuk kelurahannya, jumlah KPM-nya juga sudah muncul. Ketika teman-teman klik nanti muncul teman-teman di dalam daftar tersebut, maka dipastikan 100% akan dicairkan untuk tahap 1 2025 dan saya doakan nanti di tahap kedua teman-teman akan lolos juga karena akan ada perubahan dari data DTKS menjadi data DTSE, data terpadu kesejahteraan sosial, nanti akan berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi yang akan mulai direalisasikan di tahap yang kedua. Karena teman-teman semuanya kemarin sudah dihimbau ataupun sudah diinformasikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa mohon maaf apabila di tahun 2024 atau di tahap 1 cair bantuan sosialnya, tiba-tiba ketika sudah ada perubahan DTSE, data tunggal sosial ekonomi sudah mulai dijalankan, kemudian teman-teman ternyata tidak cair, maka teman-teman semuanya tidak masuk calon penerima bantuan sosial yang didata DTSE, alias teman-teman tidak masuk sebagai kriteria, karena kriterianya semakin ketat ya, tergolong masyarakat desil 1, desil 2 yang mayoritas adalah masyarakat yang benar-benar miskin, nanti akan diproses terlebih dahulu. Jadi nanti untuk keluarga penerima manfaat yang terdeteksi sudah sejahtera di tahun 2025, kemudian juga ketika dicek rumahnya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, apalagi memiliki kendaraan bermotor lebih dari 3, kemudian apalagi memiliki mobil, nah nanti itu langsung akan diberhentikan atau digraduasi secara alami oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah teman-teman semuanya, terkait untuk graduasi tersebut, nanti kemungkinan besar di bulan April itu akan ada banyak KPM yang tidak cair lagi di periode tahap yang kedua. Di tahap pertama karena masih menggunakan data DTKS, jadi kemungkinan masih banyak yang tahun 2024, di tahun 2025 masih dicairkan. Jadi nanti di tahap kedua bersiap-siap ya teman-teman, apabila memang merasa sudah sejahtera berarti teman-teman akan di stop bantuan sosialnya, baik itu PKH dan juga BPNT. Kemudian bagaimana status untuk BPNT di hari ini? Walaupun sudah diinformasikan bahwa BPNT akan dicairkan per bulan Rp200.000, namun di menu final closing ataupun di 6NG belum ada perubahan yang signifikan, bahkan masih untuk periode sebelumnya, yaitu untuk periode di tahun 2024, yaitu untuk November-Desember 2024 yang lalu. Jadi belum ada perubahan untuk BPNT. Namun biasanya
ketika PKH sudah muncul, BPNT tiba-tiba sudah akan proses SPM. Itu biasa seperti itu, karena perbedaannya adalah kalau untuk bantuan sosial PKH harus ada penentuan KPM. Kalau BPNT tiba-tiba sudah langsung muncul di menunya KPM yang sudah akan dicairkan, seperti itu teman-teman. Kemudian kita ke informasi yang kedua terkait cara mencairkan BLT BBM di kantor pos. Nah teman-teman semuanya, sudah kita jelaskan di video yang lalu terkait nanti apabila dicairkannya lewat kartu KKS merah putih, nanti akan ada yang namanya barcode seperti yang di layar kaca, seperti himbauan dari Bapak Luhut ya, Bapak Luhut bahwa bantuan BLT tunai tahun 2025 nanti akan mendapatkan yaitu barcode, contohnya adalah Rp150.000, kemudian harus dibelanjakan sesuai ketetapan dari pemerintah. Kalau yang lewat kartu KKS ya, itu list harganya misalkan di suatu warung ya, di situ sudah ada listnya, telur 30.000, misalkan beras per kilogram 18.000, ayam 45.000, minyak goreng 17.000, kemudian gula pasir 18.500, kecap manis Rp30.000. Kemudian teman-teman sudah memilih-milih untuk komoditas apa yang akan dibeli, kemudian di scan, nanti akan memotong saldo yang ada di ATM, misalkan kartu KKS teman-teman. Jadi misalkan Rp150.000, ketika sudah memiliki komoditas barang yang teman-teman pilih, nanti akan memotong otomatis. Nah bagaimana dengan yang lewat PT Pos Indonesia? Karena di tahun 2022 pun pencairan BLT BBM ada yang cair lewat PT Pos Indonesia. Kalau lewat PT Pos Indonesia, teman-teman semuanya adalah mekanismenya. Yang pertama adalah bawa surat undangan pencairan diberikan pemerintah desa atau RT atau RW setempat. Jadi biasanya dari kelurahan nanti akan disebar ke RT RW masing-masing, kemudian diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian teman-teman wajib bawa ketika akan mencairkan BLT BBM di kantor pos. Kemudian yang kedua adalah bawa KTP dan KK ke kantor pos terdekat, tentunya KTP asli dan kartu keluarga yang asli. Kemudian ketiga adalah datang ke kantor pos sesuai dengan jadwal undangan yang ditentukan. Misalkan di hari Senin mendatang sudah ada jadwal pencairan, teman-teman wajib datang tepat waktu sesuai dengan jadwal dan jamnya ya. Kemudian yang keempat adalah ambil nomor antrian. Ketika teman-teman datang ke kantor pos, pastikan langsung ambil nomor antrian. Biasanya nanti akan ada petugas yang mengarahkan ya. Kemudian yang kelima adalah serahkan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian yang keenam, barulah setelah berkas mendapatkan verifikasi, Anda bisa mendapatkan bantuan BLT BBM secara tunai. Namun belum ada informasi apakah nanti ketika sudah diterima uang BLT BBM-nya, apakah harus belanja komoditas barang juga seperti beras, telur, kemudian bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya, sama dengan yang dicarikan lewat kartu KKS. Belum ada informasi lebih lanjut. Kita sedang menunggu keputusan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena memang sudah siap sebenarnya 99%, kata Bapak Bahlil ketika diwawancarai di kala itu teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya persiapkan saja untuk bantuan BLT BBM. Sudah tahu mekanismenya bahwa nanti akan dicairkan, namun harus membeli komoditas yang ditentukan oleh pemerintah. Tidak bisa dicairkan uang tunai, tidak boleh dibelanjakan selain dari komoditas barang. Semoga saja nanti akan ada perubahan, jadi nanti BLT BBM itu bisa bebas untuk belanja barang apapun sesuai dengan keperluan rumah tangga masing-masing. Nah itulah sahabat sosial ya informasi terbarunya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.